Balik lagi di Skutomotif bareng gue Gofar Hilman. Nah, hari ini gue berada di sebuah toko yang toko ini secara otomatis bisa memperganteng kunci mobil loh. Ada Koremon di sini. Apa kabar Koremon? What's up? Wah, seket banget Koremon. Jadi gue pernah kesini dulu, bikin kunci BMW M46 gue. Nah sekarang gue balik lagi nih. Ini sepertinya wajib. Karena apa? Karena kunci BMW gue ini udah jelek banget. Dan udah ini kok, apa namanya, kalau alarm tuh udah mulai keras-keras gitu nih. Iya, udah susah. Udah susah. Udah umurnya, Bro. Udah umurnya bener, udah saatnya diganti. Iya. Nah, Komandan Ki ini spesialis ngegantengin kunci. Apa benar? Betul. Nah, selain gantengin kunci, ini fungsinya apa lagi nih Koremon? Banyak banget. Kalau di sini lu kalau misalnya punya masalah sama kunci mobil, terutama kunci mobil zaman now lah. Betul. Orang tahu kalau kunci mobil zaman now kan itu kan udah modelnya udah keren-keren lah, udah taruh kantong doang, lu pencet tombol. Keyless ya? Keyless go, smart key, orang bilang immobilizer. Betul. Yang orang bilang tuh, oh iya pokoknya kunci ini tuh nggak bisa, kalau bisa diduplikat dimanapun selain di dealernya. Di gua bisa, Bro. Jadi lu bisa? Bisa. Jadi kalau misalkan lu ibarat kata nih di dealer kunci cuma satu, aduh lu pengen duplikat, tapi lu ke dealer, wah dia minta BPKB, dia minta STNK. Nunggu lama lagi, terus prosesnya panjang banget. Di sini nggak usah, Bro. Di sini lu cukup datang ke sini, lu tunjukin yang penting BPKB, KTP, STNK, yang penting walaupun namanya beda, asal lu bisa tunjukin ke gua bikinin, Bro. Oh, kalau nggak BPKB, STNK doang bisa ya? STNK bisa, tapi kalau misalkan gitu lu mesti sama KTP sama. Oh, KTP sama. Iya, KTP STNK sama. Oke. Kalau lu namanya beda, lu mesti bawa sama BPKB. Oke. Gitu. Jadi seperti itulah. Soalnya kan ini kan menyangkut keamanan. Iya, betul. Oke. Selain apa namanya? Selain memperganteng kunci nih, apa lagi nih Koremon nih service yang bisa diberikan Komando Ki ke customer? Jadi kalau misalnya lo orang tahu, teman-teman tahu ada, oh temen gua nih kuncinya malam-malam kunci hilang. Betul. Itu bisa kontak gue. Jadi hilang semua, nggak ada kunci pun, gue bisa bukain mobilnya, gue bisa bikinin chipnya, gue bisa bikinin programnya. Tapi dengan satu syarat, surat mesti jelas, Bro. Oke, betul. Surat kelengkapan itu mesti lengkap. Oke. Jadi, gitu. Oke, ini bisa dijelasin sedikit nih. Perbedaan kunci zaman dulu sama zaman sekarang ini soal komputer kan berarti kan? Nah, maksudnya gimana kok? Komputer hubungannya sama kunci dengan koneksi di mobil tuh apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau kunci yang lama, oke? Ini kalau gue cek, ini kosong, Bro, sebetulnya transponder missing. Oh, oke. Kunci mobil lama berarti ya? Kunci mobil lama, nggak ada chip kan? Nah, kalau lu punya, lu masukin, Bro. Ini bisa baca, Bro, ntar pasti ada data keluar dia. Oh, makanya kalau misalnya di dealer BMW, oh ada datanya. Ada datanya. Makanya kalau misal di dealer BMW itu cuma dicek gitu doang, udah ketahuan tuh bisa servis kapan. Bisa servis kapan. Terakhir servis kapan. Betul. Oh gitu. Berarti itulah kunci mobil zaman sekarang nih ya? Iya. Oke, dan di Komando Ki ini Koremon bisa menduplikat itu? Iya, duplikat juga bisa bikin ganteng. Bisa bikin ganteng, jadi misalnya kan gue gini nih, udah bosen nih kok nonjol-nonjol gini besinya. Wih, ini orang bisa milih. Wah, oke. Jadi ada dua kan, masih yang kunci fisik sama keyless. Betul. Oke, jadi kalau misalnya ada fisik ini, kalau yang fisik sekarang ini yang model yang kepala remote jadi satu ataupun remote terpisah, bisa dibikin jadi model lipat, Bro. Model lipat tuh kayak gimana nih? Jadi contohnya kayak gini nih yang udah jadi, ya kan? Lu bisa pencet aja. Nah, jadi jackknife. Jadi jackknife namanya? Iya, jackknife. Oh, oke. Bisa nggak sih kok kalau kunci yang ada fisik kayak gini nih dibikin keyless, bisa nggak sih? Dibikin keyless. Kalau dibikin keyless sih bisa, Bro. Cuma kalau bagi gua, kalau dibikin keyless jangan. Kenapa? Karena kalau jadiin keyless itu sebenarnya kunci lu yang tadinya udah immobilizer dibikin jadi nggak immobilizer. Kenapa? Karena nanti kunci mobil lu tuh dibikin keyless tuh jadi dibikin kayak kenop lampu. Pasti nanti dia minta satu kunci lu taruh di dalam mobil. Nah, kayak tadi siang juga ada yang udah keyless mau dibikin standar. Kenapa? Karena ternyata itu tanpa ada remote yang dikasih sama yang berubah ke keyless aja pun mobil bisa hidup, Bro. Jadi hitungannya malah yang keyless jadi nggak keyless.
kalau misalnya immobilizer kan udah ada software dan computerized semua. Iya, betul, computerized. Nah, dengan kunci fisik seperti ini gitu kan. Nah, tiba-tiba, oh, gua nggak mau ada kunci fisik nih, gua pengen dikilesin. Oke, jadi komputernya itu dihilangin, diganti perkabelan biasa konvensional. Iya, karena nanti cara dia menghilangkan perkabelannya adalah kunci ini lo 1 biji nih, nanti akan diminta buat ditaruh di mobil, jadi tetap terbuka, posisi kebuka terus. Dia punya immobilizer. Oke. Jadi kira-kira nih kok, buat mobil gue yang bagus yang mana nih? Nah, kalau ini lo bisa pilih, tergantung. Kalau gue jadi lo, gue sih suka yang ini bro. Ini kemarin udah nih 46 gue nih. Iya, menurut gue ini paling keren. Ini gue lagi mikir-mikir dulu nih, oke. Jadi gue pengen tanya soal proses, oke. Misalnya gue udah pilih yang ini deh, misalnya yang ini deh. Langkah apa nih selanjutnya nih? Yang pasti sih kalau gua mesti, kan kalau kunci seperti sekali lagi gue bilang kunci ini ada 3 komponen. Pertama kuncinya sendiri, ya kan, itu bentuknya. Kedua dia punya remote. Ketiga chipnya. Jadi kita mesti olah satu tuh bro. Jadi misalkan kita bilang kunci lu nih, kita mesti olah dulu. Dia punya ukirannya biar sama. Setelah selesai ukirannya, baru kita program remote di dalam. Berarti kayak di copy. Ya, beda-beda sih bro. Jadi tergantung sistem mobil. Ada yang lu bisa direct copy, ada yang mesti lu code dulu, masukin dalam sini, baru lu coding ke mobil. Beda-beda. Gila, ini masuk ke teknologi tingkat tinggi nih, ada coding-codingan. Terus habis itu? Ya, habis itu terakhir baru kita masuk ke immobilizernya. Jadi beda-beda. Kalau misalkan contoh kayak BM. Nah, ini kebetulan di tangan gue ini ada BM juga nih. Nah, ini apa nih kok? Ini salah satu komputer BM. Nah, jadi kalau gue buat immobilizernya, gue pakai ini. Gue butuh ini komputernya. Tapi kalau untuk ininya, gue bisa ada mesin otomatis. Oke. Soal harga, range dari start berapa nih? Kalau harga sih startnya ya variatif sih. Mulai dari kita bilang yang kunci kunci batang aja lah, orang bilang batangan aja, nggak pakai remote, nggak apa, yang penting lu bisa buka pintu, lu bisa hidup mesin. Itu mulai dari 300 sampai ke remote ya, nggak bisa yang model Ferrari, Lambo gitu, mungkin sampai ke 20 jutaan. 20 jutaan ya? Iya. Tergantung mobil. Iya. Nah, kalau mobil gue, kalau mobil-mobil umum sih rata-rata paling bangsa 1 lebih paling. 1,an ya. Oke. Mobil-mobil umum. Siap. Orang-orang yang mau datang nih ke sini, alamatnya di mana nih kok? Kita ada di Bursa Otomotif Sunter, Blok E nomor 5. Jadi patokannya itu kita di seberang MOI. Di seberang MOI ya? Iya, tapi bukan yang di Kelapa Gading, tapi yang di jembatan tol, bawah jembatan tol. Jadi kita di bypass. Jadi menuju ke Tanjung Priuk. Tapi di Google lu ketik komandan key itu lu langsung keluar. Tapi komandan key juga ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Kalau dulu kan gua kan mangkalnya tuh di tempat orang tua gua di Mangga Besar 1. Nah, sekarang kan gua ya sejak 2015 gue buka sendiri di sini. Iya. Kan sebelum 2015 gue keliling bro, coba panggilan. Sekarang buka di sini. Iya, buka di sini. Nah, oke, terima kasih Koremon. Oke, siap. Itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton Skotomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share konten ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di Skotomotif minggu depan. Salam jempol kejepit buat semua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Gue nggak ngerti maksud arti tulisan ini deh di bis. Cerot. Apa itu cerot ya?